la yaldaghannaka innahu thu'ban kamin gatilin gatalatu lisanuhu kana tahabu liku ausyijaan. Jaga lidahmu wahai manusia, karena lidah itu laksana ular yang berbisa. Kalau anda tidak ikat itu ular akan menggigit anda. Berapa banyak orang dikubur mati gara-gara lisannya. Gampang fitnah orang, gampang ngadu domba orang. Lalu kemudian wasamtu afdalu, sedangkan diam itu lebih utama. Diam lebih utama, nggak banyak bicara, selalu jaga mulutnya. Diam itu istimewa. Kata Nabi, wasamtu afdalu, ya diam itu utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-samtu arfaul ibadat. Diam itu ibadah yang paling tinggi. Rawahu Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Dailami daripada Imam Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. As-sukutu, maksudnya yang dimaksud diam, as-sukutu amma la yanfa'u fid dini, diam dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dalam urusan agama. Wa tarkur raddi, keutamaan ibadah yang lain yaitu wa tarkur raddi, tidak membalas ala man i'tada, orang yang jahat, tidak membalas kepada orang yang memusuhi. Min arfai anwa'il ibadah, merupakan puncak ibadah yang paling tinggi. Ya, jangan diem tapi hatinya ngegerung, tapi diam hatinya bersahaja, nggak dendam, itu maksudnya. Ya, biarin aja, anda diamin, hatinya ngedoain, gue sumpahin loh ini. Ya, jadi lisan dia tahan, hati dia tahan. Jadi kami disuruh diam nih Beb sama Rasulullah? Enggak. Nabi perintahkan kita ente diam kalau ada pahala, sebagaimana ente bicara kalau ada pahala. Karena manusia tidak bisa lepas dari dua hal. Antum catat, yang pertama bicara, yang kedua diam. Betul? Siapapun orangnya nggak lepas daripada bicara sama diam. Satu, bicara terbagi menjadi dua. Boleh jadi bicaranya bagus, dia dapat pahala, betul? Boleh jadi bicaranya jelek, bohong, omongan kotor, berarti bicaranya bawa dosa. Yang kedua, diam. Kadangkala orang diam dapat pahala, kadangkala orang diam dapat dosa. Bercabang dua. Kapan orang diam dapat pahala? Ketika dia diam daripada maksiat. Mulutnya mau berkata yang tidak layak untuk diungkapkan, dia tahan, dia diam, diamnya dapat pahala. Ada diam yang dapat dosa. Ketika diam daripada kebaikan, mestinya dia ucapin, yang hak dia tahan, maka diamnya jadi dosa. Saudara, nggak ada yang Allah ciptakan di tubuh kita ini kecuali semuanya manfaat, betul? Ada orang berharap pengen bicara, masa disuruh diam Beb? Tanya orang gagu, apa yang paling dia mau? Bisa bicara. Masa saya disuruh diam? Tidak begitu. Karena orang diam ada pahalanya, sebagaimana orang bicara ada pahalanya. Jadi orang yang pintar yang menggabungkan antara bicara sama diam, dicari supaya dapat pahala. Baik bicaranya cari yang berpahala, baik diamnya dia cari yang berpahala. Fa inna aktsarul khotoya minal lisan, karena kebanyakan dosa itu sumbernya gara-gara lisan. Tuh. Gara-gara lisan. Amma idza kana al-insanu qaliyan 'anil nasi wala yakuna sukutihi minal ibadah, yakunu sukutihi minal ibadah. Amma idza kana, adapun jikalau mana seseorang kana al-insanu qaliyan, dia menyepi, menyendiri, 'anil nasi, dari pergaulan, dari bersosialisasi, dari bermasyarakat, diem, dia di rumah sendiri, di kamar sendiri, fala yakunu sukuti minal ibadah, diemnya nggak dicatat ibadah. Jadi yang dimaksud ibadah, dia lagi berbaur sama orang, nggak banyak ngomong, ya.
Gak banyak bicara. Wazinil kalama idza nataqta fa idza nataqta fala takun miktaro. Kata ulama, kalau ente mau berucap, mau berbicara, ente pikir dulu. Wazinil kalam, ente timbang, bahaya apa enggak nih? Pahala apa kagak? Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq naruh batu di dalam mulutnya 1 tahun. Ngelatih diri pertama itu, ngelatihnya tuh 1 tahun, itu batu kerikil ditaruh di mulutnya supaya nggak sembarangan bicara. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Kata Nabi, kalau orang banyak bicaranya, banyak salahnya. Wazin kalam wa idza nataqta fala takun mithara. Kalau Anda bicara, jangan kayak burung. Nggak ada remnya. Nggak ada remnya, bicaranya terus, nggak ada titiknya, pengen bicara terus. Oleh karenanya hikmah dari Allah, Allah ciptakan di muka kita nih, di wajah kita mata 2, betul? Kuping 2, lidah cuman 1. Kenapa aku begitu? Supaya kita lebih banyak mendengar, melihat daripada berbicara. Ya. Wassamtu afdalu, sedangkan diam itu lebih utama. Diulang lagi tuh hadisnya, diam itu lebih utama. As-samtu zainul alimi wasidul jahili. Diam itu perhiasan lil alimi, bagi orang alim, wasitrun lil jahili, dan penutup bagi orang yang nggak ngerti, bagi orang bodoh. Dia nggak bisa baca kitab, ya, dikasih kitab, oh maaf, suara anda serak, ayo baca, ente masya Allah, imamah ente gede, sorban ente masya Allah, ayo baca kitab, oh maaf, kacamata ketinggalan, ada dikasih celah. Ini nggak ada masalah. Sitrun lil jahili, nutupin kebodohan. Ya, ini baca rawi maulid, ente baca nih, habis dari aneh, dari sono ke aneh terus ke ente, dia masih belum bisa baca, atau bacanya masih kagok. Kalau dia pinter, dia nggak baca. Kalau dia baca, ya tak, tahu ya tak. Ya, kayak orang jalan tuh polisi tidur mulu. Nah, jadi, oh maaf, aneh nggak ini, kenapa? Kacamata aneh hilang. Oh ya sudah, yang lain baca, kan ketutup. Nah ini demikian juga bicara. Kalau orang ya bicaranya menunjukkan kebodohannya, lebih baik diam. Memang itu bicara, diam itu hiasan orang alim, tapi penutup bagi orang bodoh. Dalam kitab Hilyatul Auliya, perhiasan para wali, kurang lebih 14 jilid, ada kalimat yang keluar daripada seorang ulama, dikatakan yan bagi alaika an la tukhrija min kalamika illa ma yahtaju ilai, kama an la tukhrija tunfiqa min kasbika illa ma yahtaju ilai. Seyogianya orang tidak mengeluarkan ucapan kecuali yang dibutuhkan. Sebagaimana orang ngeluarin duit, keuangan hariannya dia keluarkan hanya yang penting-penting saja. Betul? Kita kalau masuk ke Indomaret, Alfamaret, kita masuk, semua kita beli apa yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja yang kita ambil, betul. Bicara juga begitu. Anda bisa bicara 24 jam, buat apa? Yang penting-penting aja. Ini urusan berbicara. Ya. Rawahu Abu Syekh an Muhrizin wa dzalika lima fi sumti minal wagar. Riwayatkan Imam Abu Syekh an Muhrizin wa dzalika demikian itu lima fi sumti minal waqar. Karena di balik diam itu ada kewibawaan, ketenangan. Airazanatil munasabati li haqqil ilmi. Maksudnya yakni kecerdasan yang sesuai, al munasabati yang sesuai, yang layak disanding, li haqqil ilmi, untuk haknya ilmu. Wali annal mar'a jahlu masturun malam yatakalam, karena seorang itu kebodohannya masturun, ketutup. Malam yatakalam, selagi dia tidak mengungkapkan, selagi dia belum melontarkan kalimat, masih diam, ketutup kebodohannya. Kalau udah ngomong, udah ketahuan. Lisanuka asaduka, kata ulama, lidahmu singamu. Betul? Shogirun jurmuhu kabirun jarmuhu. Bentuknya lidah kecil,
malapetaka yang disebabkan gara-gara lidah. 2 RT bisa ribut. Lidah bentuknya kecil, tapi malapetaka gara-gara lidah ini kemana-mana. Makanya suruh jaga. Ihfaz lisanaka ayuhal insan, la yaldaghannaka innahu tu'ban kamin gatilin gatalatu lisanuhu kana tahabu liqa au syujaan. Jaga lidahmu wahai manusia, karena lidah itu laksana ular yang berbisa. Kalau Anda tidak ikat itu ular akan menggigit Anda. Berapa banyak orang dikubur mati gara-gara lisannya. Gampang fitnah orang, gampang ngadu domba orang, gak bisa jaga mulutnya. Jadi kita kalau mau berucap apa-apa kita pikir, ini orang bakal sakit hati nggak dengan omongan kita. Kalau media bercanda silakan. Ada orang bercanda, omongannya nggak enak, bercanda. Kalau dia nggak bercanda, jangan berkata-kata yang melukai hati orang, apalagi orang yang dia tidak kenal. Dia pikir, idza tamma aqlul mar'i tamma umuruh. Kalau orang akalnya itu sempurna, urusannya semua bagus. Kalau orang pola pikirnya ini sehat, urusannya semua lancar, urusannya semua sukses. Kenapa? Akal. Semua dipikir pakai akal. Karena itu Imam Ibnu Hajar mengatakan akal lebih mulia daripada ilmu. Kata Imam Ramli, enggak, ilmu lebih mulia daripada akal. Orang berakal banyak tipu orang, akalnya hebat, ya ambil hak orang gara-gara akalnya, betul. Sehingga sering kita dengar apa akal bulus. Kenapa itu disebut akal bulus? Ya kata Imam Ramli, ilmu dong lebih bagus daripada akal. Dengan ilmu dia bisa ngimbangin. Kata Imam Ibnu Hajar, kenapa dia bilang akal? Banyak orang berilmu nggak bakal. Sekolah tinggi-tinggi nipu orang. Intinya dua-duanya harus lengkap, ilmu sama akal. Idza tamma aqlul mar'i tamma umuruh. Wa shaumu junnatun, sedangkan puasa itu tameng, pelindung. Ai wiqayah, pelindung, minan nari, daripada api. Wa shamtu afdalu, sementara diam itu lebih afdal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, as-shamtu sayyidul akhlaqi, diam itu tuannya akhlak, pimpinannya akhlak. Rawahu Dailami an Anasin, ay sukutu amma la thawaba fi sayyidul akhlaqil hasanati li salamati sahibi minal ghibati wa nahwiha. Maksudnya ay sukutu, diam itu amma la thawaba, dari apa-apa yang tidak mendatangkan pahala, fihi, di dalam sukut itu, sayyidul akhlak, merupakan tuannya akhlak, al hasanati, yang bagus, disalamati sahibi, karena membawa keselamatan pelakunya, minal ghibati, daripada ghibah, wa nahwiha, daripada ghibah dan sejenisnya. Jadi ini mulut, lidah ini harus dijaga ya, jangan sampai gara-gara mulut kita ini orang sakit hati ya, nyakitin hati orang aja dosanya luar biasa, seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali dosanya ya. Ini mulut nih, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ke mulut ini bisa menjaganya, amin ya. Amal istighalu bima fihi thawabun min nahwi dzikrin wa qiraati Qur'anin wa ilmin wa huwa afdal min as-samti. Amal istighalu, adapun menyibukkan lisan, bima fihi thawabun, dengan apa-apa yang bisa mendatangkan pahala, min nahwi dzikrin, daripada zikir, qiraati Qur'anin, baca Quran, ngaji, wa ilmin, untuk ilmu, bahwa afdal min as-samti, itu lebih afdal daripada diam. Tuh. Tadi Anda bilang, ada diam dapat pahala, ada bicara dapat